mindset siswa terkait budaya minum jamu. Selanjutnya di tahun 2021 juga pengembangan kopi yang bernilai kearifan lokal Madura. Dan masih di tahun 2021 Kokonot dia juga beliau punya banyak sekali pengalaman. Adapun buku yang sudah beliau tulis, yang pertama filsafat pendidikan di tahun 2020. Yang kedua, mengenal herbal dan jamu Madura di tahun 2021, dan yang ketiga mengenal kopi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu di sini. Jadi saya hanya sharing ilmu ke Bapak Ibu terkait media pembelajaran. Ya, jadi untuk kali ini saya akan sharing pengalaman terkait suatu pengembangan media pembelajaran. Untuk media pembelajaran di sini yang saya kembangkan adalah permainan. Ya, jadi di dalam permainan ini terkadang akan membuat kita lebih tertarik dalam belajar. Ya, jadi makanya saya menggunakan konsep bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Nah, jadi di dalam kegiatan ini diharapkan akan membuka sudut pandang baru bagaimana kita dalam menjadi seorang pendidik dengan sudut pandang bermain itu juga bisa belajar. Ya, kebetulan juga saya waktu SMP maupun sampai sekarang saya suka main game. Ya. Maka kalau misalnya anak-anak muda sering main game itu saya juga ikut. Gitu. Makanya kadang poinnya kalau misalnya saya ngajar di sekolah itu yang penting permintaan saya satu, yaitu jangan sampai langsung telepon saya. Kenapa? Karena saya sering game, kalau sampai telepon itu membuat game saya langsung rusak. Jadi kadang saya ke siswa saya itu meminta jangan langsung telepon karena saya sering game. Kemudian salah satu permainan di sini yang saya angkat adalah kartu Uno. Jadi di dalam permainan kartu Uno, pernah dengar istilah permainan kartu Uno? Pernah. Siapa yang bisa bermain kartu Uno? Coba Bapak Ibu angkat tangan. Yang bisa. Yang bisa, coba angkat tangan Bapak Ibu. Jadi mempermudahkan saya nanti untuk kita prakteknya. Silakan itu. Jadi apabila itu saya di warkop, lihat anak-anak main kartu Uno, itu pertama. Yang kedua, saya pengalaman pribadi saya waktu saya SMA di SMA 3 Pamekasan, ini gak ada guru saya gitu. Ada SMA 3, awal saya di SMA 3. Di SMA 3 Pamekasan saya mencetak rekor 3 kali kartu Uno saya dirampas sama guru saya. Makanya saya berinisiatif gimana sih caranya membuat kartu permainan kalau kita jam pos, kan suatu hal yang paling diinginkan oleh siswa itu saat jam pos. Ya. Jam pos kita main game di kelas, terciduk tidak dirampas sama gurunya. Mungkin sampai sekarang, ya mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu di sini sampai saat ini pun masih suka bermain. Bermain itu tidak harus secara hal yang modern. Ada yang beberapa permainan tradisional di sini sangat banyak. Makanya untuk perkembangan zaman saat ini ternyata tetap permainan teknologi sudah masuk ke media permainan. Oke, jadi dengan suatu permainan kita membuat suatu permainan yang sekiranya itu juga bermanfaat buat anak-anak. Ya, itu. Salah satunya di sini saya akan mengangkat terkait kartu Uno ini sendiri. Jadi biasanya media yang paling sering digunakan kalau ini adalah PPT, video, dan ataupun mungkin video-video yang ada di YouTube, melihat di web atau di berbagai macam lainnya. Di sini game yang saya bawa di sini sebagai alternatif bagaimana menjadi suatu media pembelajaran yang bisa menarik siswa. Di sini ada Ivan Pavlov. Ivan Pavlov itu menggunakan teori pengkondisian klasik. Ya. Jadi Ivan Pavlov kalau kita gambarkan di sini mensimulasikan dengan anjing. Ya. Jadi anjing ini kalau ketemu dengan tulang dia bersenang. Ya. Kemudian saat dia disandingkan dengan bel, dia tidak tertarik. Tetapi kalau dilatih disandingkan dengan bel dengan tulang, maka dia akan. Kalau kita belajar kimia, apalagi kadang hitung-hitungan, itu kan banyak siswa yang merasa kesulitan, tidak menyenangkan. Gimana caranya kita mencari tulang ini? Nah, tulang ini untuk menyenangkan hati siswa. Gimana? Maka itu bisa menyebabkan pembelajaran yang menarik harapannya. Contohnya ini,
Ya. Jadi kartu Uno ini, kalau misalnya Bapak Ibu pernah ketemu kartu Uno ini dengan siswa, biasanya kalau bermain di kelas, nah ini saya 3 kali saya diambil sama guru saya. Ini harganya lumayan ini ya, jadi diambil tiba-tiba disidak diambil. Gak diambil saja, kadang ya dicubit gitu kan biasanya gitu ya. Jadi itu maka pengalaman saya gimana caranya membuat game ini berkamuflase agar tidak kalau terciduk tidak dirampas sama teman. Ini kan biasanya ya. Tetapi kalau misalnya hal tersebut menarik bagi siswa, dia akan lebih masuk ke jangka panjang. Ya, meskipun ke jangka pendek, dia kalau lupa dia akan teringat kembali karena hal tersebut menarik. Itu pemrosesan informasi. Jadi kalau misalnya dikasih materi ini terus pasti saya pribadi biasanya masuk kanan, keluar kiri. Ya, tapi kalau misalnya ada yang menarik, ada guru saya ini ada ya SMP N1 Pamekasan. Ya dulu guru IPA ini kalau setiap saya mengajari mahasiswa terkait pembelajaran, saya selalu berikan contoh guru saya. Jadi guru saya itu kalau bawa materi ke kelas, dia selalu bawa yang aneh. Tiba-tiba wajan itu dilemparkan. Nah, jadi itu apa artinya? Beliau menjelaskan terkait bagaimana kekuatan sen, besi, campuran dengan cara itu. Tiba-tiba bawa sabun, tiba-tiba bawa hal yang aneh, sehingga menarik bagi siswa. Ya, jadi hal unik yang selalu saya ingat pada beliau selalu membawa hal yang aneh. Ya, meskipun materinya mungkin tidak benar-benar masuk 100%, tapi siswa minimal ada yang nempel. Oh, guru saya bawa ini. Jadi pancingannya di situ. Jadi dengan suatu hal pemberian stimulus ini, maka mengakibatkan memori pemrosesan informasi ini kalau ada di jangka pendek masih bisa ambil lagi oleh kita. Gitu. Oke. Selanjutnya di sini strategi pembelajaran yang menarik. Ya, yang pertama adalah game yang digunakan. Nah ini memang agak sulit ya, karena maksudnya gimana? Saya yakini memang tidak semua orang suka game. Betul ya Bapak Ibu ya, pasti semua orang tidak suka game, tapi mayoritas itu game disukai sama hampir setiap orang. Tetapi saya yakini ada beberapa orang yang nggak suka game. Nah, gimana caranya? Ya udah, berarti di sini untuk mengatasi seperti ini, buatlah suatu media game yang mudah dikenal. Nah ini saya makanya, saya kurang tahu ya Bapak Ibu mengenal nggak dengan pembelajaran kartu Uno ini, media permainan kartu Uno ini. Makanya saya coba minimal yang pernah lihat gambar seperti ini, coba angkat tangan. Pernah melihat kesimpan. Loh, pernah lihat hari ini yang kemarin, atau mungkin pernah merampas punya siswa. Astagfirullahaladzim. Pernah nggak merampas punya siswa ini? Pernah. Ya, jadi ini. Pak Jukri pernah rampas. Ya, jadi kadang kayak gitu biasanya kalau siswa yang pernah kayak domino, betul ya, kartu ini yang pernah ya. Nah, di sini saya menggunakan kartu Uno. Mungkin nanti di depan mungkin Bapak Ibu di sini bisa berkolaborasi dengan saya atau dengan teman-teman yang lain. Nah, konsep materi dalam game. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi PR. Gimana kita mencari materi yang cocok untuk disandingkan dengan game. Nah itu, jadi Bapak Ibu di sini kan sebagai guru IPA, di situ ada materi kimia, fisika, biologi ya. Maka di situ materi mana sih yang cocok? Itu sudah keluar dengan saya waktu saya melihat kartu Uno, kira-kira materi apa yang cocok dengan game Uno ini. Jadi selanjutnya di sini menentukan game yang proses pembuatan game pembelajaran itu menentukan game dengan main kartu Uno di kelas itu aman dari sitaan itu. Depan saya pengen buat itu nih. Ya. Selanjutnya di sini proses pembuatannya. Nah ini setelah ibu punya ide, maka di situ proses selanjutnya yaitu dengan cara kerja, yaitu bagaimana proses pembuatannya. Nah ini proses pembuatannya ini ada kalanya kita dengan membuat dengan cara sederhana, dengan menggunakan alat dan bahan seadanya, atau menggunakan pengkodingan. Ada kan game-game yang modern itu pasti menggunakan pengkodingan, pendesainan yang detail. Nah itu. Jadi bagaimana caranya proses pembuatan ini membutuhkan tenaga ataupun keahlian dalam pengembangan suatu media pembelajaran yang berbasis game. Dan selanjutnya adalah proses uji coba. Jadi uji coba ini akan terlihat kira-kira bagus nggak atau sesuai nggak game ini dengan materi yang kita buat. Oke, nah saya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi wujudnya kartu Uno
Ini temboknya nggak bisa dibongkar kita. Ini ya, saya ini ya. Ya, jadi bunyinya seperti ini. Jadi ada angka, ada warna. Jadi dalam permainan kartu Uno ini, kalau misalnya nih yang dibuang merah ya, berarti pemain boleh membuang kalau punya warna merah atau angka 5. Jadi permainan di situ konsepnya berarti memiliki angka dan warna. Idenya saya di sini menggunakan konsep kimia unsur. Dulu terinspirasi saat saya memberikan pelajaran hafalan. Biasanya minimal untuk mengetahui materi kimia dalam pelajaran kelas 10 ya. Atau di SMP kan juga ada pengenalan kimia kan ya, kelas 7 sudah ada pengenalan. Minimal siswa itu tahu atau bagusnya juga menghafal. Nah, salah satunya minimal dan dihafal adalah golongan A, golongan utama. Di sini ada golongan 1 sampai 8A dan juga ada periode. Ibu kan sudah dapat tabel SPO ya. Jadi sekilas di sini. Nah, saya membuat dengan kartu ini. Jadi kartu ini saya membuat dari ini hanya untuk golongan A karena biasanya minimal siswa harus paham golongan A. Jadi di dalam golongan ini setiap kartu memiliki informasi unsur. Contohnya brom. Brom di sini golongan 7A periode 4. Ya, berarti di situ saat kita membuang kartu ini, maka siswa yang lain atau pemain selanjutnya harus membuang dengan kartu yang juga golongan 7 atau golongan 4. Contohnya ini, flor. Ini satu golongan kan? Golongan 7. Atau boleh membuang selen. Ya, berarti di sini periode 4. Ini akan memberikan stimulus ke siswa. Kalau bayangkan siswa setiap hari main ini waktu kosong main ini, dia lambat laun kalau melihat ini terus, lama-kelamaan hafal. Contohnya pekerjaan komputer kan ngetik itu bisa berkah sedikit. Ya, jadi kalau misal awal-awal pasti gini aja. Tapi kalau udah ahli dia gini-gini udah bisa. Ya, oleh karena itu dengan memberikan stimulus ini, maka memberikan dampak menarik. Ya, maka di situ saya coba main sama kartu permainan ya. Jadi di situ konsepnya. Jadi kalau kartu Uno menggunakan angka dan warna, kalau kartu Uno kimia unsur yang saya kembangkan yaitu menggunakan konsep golongan dan periode. Jadi akan siswa akan belajar. Oh itu. Nah, nanti ada triknya juga. Kalau ibu perhatikan periode 1. Periode 1 itu biasanya hanya dimiliki oleh unsur apa saja? Hidrogen dan helium. Jadi itu kartu yang sangat langka. Jadi nanti ada beberapa saat proses permainan ibu bisa request itu periode 1 itu kartu yang sangat langka karena harus hidrogen atau helium. Nah, selanjutnya di sini ternyata ada beberapa bagian kartu yang juga bermakna di dalam kartu Uno. Jadi kartu Uno itu selain ada proses pembagian angka dan warna, ada salah satunya yaitu pembuangan secara persamaan. Jadi misal di dalam kartu Uno itu kalau misalnya Bapak Ibu punya angka, ya berarti angka yang sama, maka langsung dibuang sekaligus. Ya, jadi kalau misalnya saya cari dulu ya, ini ada banyak kartunya. Ini kosong akan 0, di sini ada 2, Bapak Ibu langsung bisa membuang. Kan konsepnya adu-aduan cepat habis kan kartunya ya permainannya gitu. Jadi sama juga konsepnya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu punya golongan misalnya keluar 7A, Bapak Ibu pegang 7A-nya 2, brom sama flor, maka langsung bisa dibuat buat-buatnya. Ya, jadi itu konsep permainan. Jadi sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu sudah bisa main kartu Uno, maka permainan ini sangat mudah. Nah, bedanya sekarang bisa dengan main kartu Uno. Nah, ya makanya kita belajar bersama ya. Jadi untuk bermain kartu Uno. Jadi kita belajar main kartu sekarang, bukan belajar materi ya, gitu. Kemudian ada konsep permainan ini, tanda ini, kita tunggu ada tanda ini, stop. Jadi misal saya mengeluarkan kartu ini, stop ya. Nah, Bapak siapa? Bapak Taufik ini? Yuyun. Nah, seharusnya selanjutnya ini Pak Taufik, tapi karena saya mengeluarkan ini, Pak Taufik gak bisa membuang, di stop sama saya. Ke Yuyun. Ya, jadi saya bukan menggunakan konsep,
Kimia juga punya suatu tanda stop, yaitu persamaan reaksi yang tidak bisa berlangsung. Jadi kalau ada gambar kayak ini, ya ini ya, berarti di sini artinya stop, konsepnya di situ. Jadi pemain selanjutnya tidak bisa membuang kartu. Ya, karena ini persamaan reaksi yang tidak berlangsung atau tidak terjadi. Kemudian ada juga bolak-balik. Nah, di kartu Uno ada kartu lambang seperti ini Bapak Ibu, bolak-balik. Ya, jadi kalau misalnya nih, saya membuang ini, seharusnya selanjutnya kan Pak Taufik. Nah, kalau saya ngebuang ini, maka selanjutnya adalah Yuyun. Balik lagi, seharusnya berputar secara jam ya, karena saya buang ini, dibalik. Nah, Kimia juga punya tanda seperti ini, yaitu ini. Ya, jadi ini yaitu reaksi kesetimbangan. Jadi kalau saat kita membuang ini, maka kita akan bisa membalik arah putaran permainan. Ya, itu. Kemudian di kartu Uno juga ini banyak ya, banyak peraturannya ya, permainan kartu Uno itu. Salah satunya ada gambar ini. Nah ini jawabannya ya. Jadi kalau ada punya ini, maka di situ menandakan bisa dibuang saat warna ataupun angka apapun. Jadi misal satu biru, Bapak Ibu nggak punya tuh satu biru, maka di sini bisa dibuang. Ya, jadi dibuang saat kapanpun ini bisa. Begitu pula dengan kartu yang saya buat, gambarnya seperti ini. Jadi kalau tabel SPU, nah menggambarkan tabel SPU, berarti menggambarkan di sini semua unsur ada, bisa dibuang. Oke, ya itu. Dan yang terakhir adalah hukuman minum. Jadi biasanya kalau tidak ada yang punya kartu, maka kalian Bapak Ibu bisa minum nantinya. Selanjutnya di sini ada tanda plus 2 dan plus 4 dalam kartu Uno ini. Ya, jadi kalau plus 2, misal saya mau plus 2, Pak Taufik tidak punya kartu plus 2, maka Pak Taufik dihukum minum 2 kartu. Misal saya buang plus 2, Pak Taufik punya juga plus 2. Nah, Bu Yuyun nggak punya, berarti Bu Yuyun 2 tambah 2 mengambil kartu sebanyak 4. Begitu pula kalau saya bisa minum biar banyak kartunya ya. Nah, kalau misalnya plus 4, ada kartu plus 4. Nah, Pak Taufik cuma punya ini 1, nggak bisa. Tetapi kalau Pak Taufik punya ini 2, ini plus 2 kan, 4 kan, maka di situ Pak Taufik bisa langsung sekaligus. Nah, Bu Yuyun harus punya plus 4 atau plus 2 ini. Nggak punya, berarti Bu Yuyun harus minum sebanyak 8. Itu konsep permainan kartu Uno. Kemudian saya ubah di dalam kartu permainan saya, yaitu menggunakan konsep kation. Jadi di sini kation yang memiliki muatan 2 plus dan 4 plus. Jadi konsepnya seperti itu. Cara mainnya sama Bapak Ibu. Ya, itu. Ya nanti kalau mungkin 2 sampai 3 putaran Bapak Ibu masih bingung ya cara mainnya, nanti lambat laun nanti kasihkan seperti itu. Oke, jadi di sini di kartu Uno Kimia unsur pastinya mengenalkan antara golongan dan periode. Jadi bayangkan kalau mereka melihat golongan 1A periode 1 hidrogen, selalu melihat itu, pasti dia akan hafal terus. Ya, minimal mereka akan mendengar unsur-unsur yang aneh. Ya, fransium kan jarang disebutkan. Kalau karbon, hidrogen, sering kan oksigen, hidrogen itu sering. Tapi ada fransium, ada barium. Nah, itu kan hal-hal yang baru buat siswa. Tapi kalau melihat di situ berarti golongan ini. Nah, makanya di situ lambat laun mereka akan terbiasa dengan unsur. Ya, jadi ini ya, jadi stop. Kemudian ini juga ya untuk permainan yang saya kembangkan. Nanti Bapak Ibu kalau punya, mungkin nanti bisa dibantu sama Bapak Ibu dosen yang lain saat permainan. Pokoknya kalau ada kartu kayak gini ya, ini jawabannya. Jadi bisa dibuang kapanpun. Tetapi hukumnya berbeda ya. Kalau ini dibuang saat apapun ya, jadi bisa lanjut. Tetapi nanti lanjutnya bagaimana? Bisa saya buang ini. Nah, Pak Taufik nanti ngebuang kartu apa? Yaitu ngebuang kartu sesuai permintaan saya. Misal saya minta 2A, berarti Pak Taufik harus ada 2A. Ya gitu. Begitu pula dengan ini. Arah bolak-balik, ini bisa dibuang kapanpun juga. Dibuang,
maka di situ nanti akan kembali arah kan. Nah, tapi kembali arahnya minta ngebongkar itu apa? Sesuai permintaan saya. Oh, saya minta periode 3, boleh. Ya. Ada teman yang kejam, tapi jangan terlalu kejam juga mainnya. Saya minta 2A periode 3 kan detail ya. Nah, jangan kayak gitu. Harus minta ya golongan periode ya periode. Jangan spesifik detail itu ya. Khususnya pokoknya ya hati-hati saat ini. Nah, ini khusus kalau ada tanda 4 plus atau 2 plus maka harus membuang yang punya 4 plus atau 2 plus. Khusus ini. Bukan berarti kalau ada 4 plus, oh kata saya ini dibuang saat kapan pun nggak bisa. Ya, yang paling kuat itu ada poin 4 plus atau 2 plus. Makanya disimpan. Itu strategi Bapak Ibu saat bermain. Itu. Oke. Selain saya bermain kartu, saya juga menyisipkan teknologi di dalam kartu saya. Di dalam kartu Uno hanya informasi ini saja Bapak Ibu. Ya, tidak ada lagi. Tetapi di dalam kartu yang saya kembangkan, saya memberikan informasi di sini ada barcode. Nah, barcode ini berisi tentang informasi unsur di depan ini. Jadi kalau kalium, Bapak Ibu scan barcode ini, maka di situ bisa muncul terkait kalium, informasi lengkap tentang kalium. Itu kelebihan kartu ini. Jadi Bapak Ibu dengan kartu ini juga tidak cuma sekedar main, tapi juga ada teknologinya. Ya itu. Jadi kalau misalnya ini juga bisa digunakan di ini materi kita ya. Nah, jadi di sini barcode-nya keseimbangan, maka webnya ini terkait materi kimia, materi keseimbangan. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi di dalam ini juga memiliki ini. Mungkin Bapak Ibu bisa mengeluarkan HP Bapak Ibu agar mempermudah permainan. Nanti mencoba informasi bisa install aplikasi QR Bot, atau biasanya kalau aplikasi membaca barcode kan banyak ya di Play Store. Kalau Bapak Ibu sudah punya aplikasi itu ya nggak apa-apa, silakan pakai aplikasi Bapak Ibu. Tapi biasanya saya menggunakan aplikasi QR Bot. Coba silakan dibuka Play Store, kemudian bawa HP ya. Scan barcode bisa. Ya udah gak apa. Kalau HP Bapak Ibu sudah punya scan barcode ya udah gak apa pakai scan barcode-nya. Ya. Barcode-nya nanti bisa dibaca di sini ya. Jadi biasanya saya menggunakan ini. Bisa Bapak Ibu menemukan aplikasi ini, lambangnya seperti ini biasanya. IMBOT. Gambarnya seperti ini, silakan Bapak Ibu install. Mungkin ada salah satu Bapak Ibu pengen coba scan, coba. Oke, silakan Bu Yuyu. Ada yang sudah bisa menginstal ini Bapak Ibu? Sudah? Apa? Bisa, pokoknya semua yang bisa scan barcode ini ya udah pasti bisa. Oke. Bisa maju depan biar nanti melihat. Ya itu bisa ya. Jadi apapun yang bisa di-scan ini ya, sekarang teknologinya pakai ini ya, pembayaran apapun ya, ini pasti bisa. Oke, ada yang coba lagi? Mungkin Bapak yang tadi full memorinya bisa dihapus dulu ya, lainnya aja. Coba. Keluar web apa Pak? Seharusnya unsur kalium, yang keluar unsur kalium. Yang full memorinya mau coba. Ini sama lamor. ya, scan ya Bu, dibuka ya. Tinggal dibuka. Nah ya, ini sudah ya. Nah, saya bosok. Ya. Masih belajar yang ini.
Nanti mungkin saat Tidak satu keluarga masih Oke Bapak Ibu, nanti kita akan mensimulasikan kartu ini. Ya nanti pasti bisa semua Bapak Ibu. Ya nanti pasti bisa. Kuncinya cuma satu, kalau udah bisa yang penting satu, yaitu harus ada kuota. Karena kan bersambung internet kan itu. Ya, makanya saya kebetulan ngajar di ASEAN. Itu di situ saya buka internet susah, ya nggak bisa dikembangkan. Ya jadi ya udah raportnya nggak usah dipakai, kita main konvensional. Itu konsepnya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini mungkin sudah informasi ya. Saya akan mengajarkan bagaimana mengkonversi link, ya suatu link web apapun itu. Mungkin Instagramnya Bapak Ibu, Facebooknya Bapak Ibu, apapun itu, mengubah menjadi barcode. Jadi suatu link apapun saat ini itu bisa diubah menjadi barcode seperti ini. Makanya sekarang zamannya bagi Instagramnya dong, biasanya tinggal tunjukin barcode. Ya, orangnya biasanya di-scan langsung masuk ke Instagramnya. Nah, biasanya di sini saya menggunakan ini. Bapak Ibu, saya biasanya menggunakan ini, mungkin Bapak Ibu bisa dibuka di HP-nya masing-masing ya. HTTPS, kedua, ya ini garis miring, garis miring, kemudian medium.com, garis miring, garis miring. Ya ini. Jadi Bapak Ibu ini aplikasinya mudah. Jadi ini mengubah suatu link web dijadikan suatu barcode. Itu saja. Jadi kita untuk membuka apapun lebih gampang. Mungkin apa ini bisa dibuka. Oke. Link kontrol C dulu. Linknya apa sih? Linknya lagi. Nah. Itu membuka link yang saya share tadi ya, HTTPS dulu, maka di sini akan muncul seperti ini. Nah, tinggal Bapak Ibu masukkan link Bapak Ibu di sini. Misal link Facebooknya Bapak Ibu, Instagram, atau Bapak Ibu lagi mengembangkan media web nih, ya, atau mengembangkan blog ya, ya maka di situ nanti bisa dijadikan di sini webnya masukin, terus tinggal main, jadi langsung terbuat menjadi barcode. Mungkin tadi bisa www.facebook.com. Oke, kalau sudah masuk baru tinggal klik ini. Nah, klik ini kemudian ya barcode ini. Dan ini. Nah itu. Tunggu. Nah sudah, tinggal gitu saja. Ya tinggal masukkan link di apa namanya, diubah menjadi barcode. Ini sudah jadi barcode-nya Bapak Ibu. Kadang ada juga saya pernah ngobrol sama teman saya kampus itu, Instagramnya dijadikan tato Bapak Ibu. Tapi jangan ditiru ya, hanya share. Jadi kalau tahu itu kan sekarang untuk nge-share apapun itu di barcode. Nah, jadi menggunakan barcode ini. Ya, jadi itu mempermudah kita dalam mengakses suatu web. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi selain kartu ini konvensional, juga di dalam permainan kartu ini juga memiliki teknologi yaitu ini ya. Oke, mungkin kembali ke slide. Oke, selanjutnya di sini ini merupakan kegiatan. Jadi selain di MBMPS IPA Pamekasan, saya juga pernah mengisi materi terkait Kartuno. Nah, tapi ini lebih enak. Kenapa? Waktu saya mengisi di materi di sini ya, komunitas media pembelajaran se-Jawa Timur, saya itu menjelaskan materi ini hanya itu. Belum ada kartu ini, belum ada. Jadi saya menjelaskan itu Bapak Ibu tuh ada yang promo ini bingung ini apa, kan tidak wujudnya bingung. Nah, tapi saat saya di MDMPS Pamekasan,
saya harus membawa kartu ini. Jadi Bapak Ibu orang pertama, guru pertama yang saya jelaskan ini ya. Ini kartu Indonesia. Kemudian ini juga pernah saya uji cobakan untuk hasil penelitian. Saya mencoba ke dua instansi yang berbeda. Ini validasi ini. Jadi saya dicobakan ke MA Nur Banyumates, ini di daerah Sampang ya, sama di SMA 3. Saya kebetulan kenal sama gurunya, juga punya orang dalam dari SMA 3 ya. Bekas kalau bukan ya, SMA 3 Pamekasan. Ya, maka akan terlihat ya. Jadi saya membandingkan gimana sih kalau coba materi ini atau media ini ke basicnya pondok ya kan. Kalau di Banyumates ini pondok ya, pondok pesantren ya. Kemudian kalau ini kan sekolah konvensional lah, intinya SMA negeri gitu. Nah, saya bandingkan ya. Ternyata di situ backgroundnya beda-beda. Ya, intinya di situ saya melihat bagaimana kemudahan, ketertarikan dan kebermanfaatan. Saya dari analisis saya ternyata kalau Bapak Ibu di sini lihat MA Nur Banyumates kemudahannya sangat tinggi. Tapi menurut SMA 3 Pamekasan kemudahannya sangat rendah. Kenapa gara-gara? Gara-gara ternyata banyak siswa SMA 3 Pamekasan tidak tahu cara main kartu umum. Itu. Jadi MA Nur Banyumates siswanya banyak yang sudah tahu kartu ini sehingga gampang mainnya. Ya, jadi intinya konsepnya main kartu ini. Kalau bisa main kartu ini, pernah main kartu ini, langsung bisa. Merasa mudah bermain. Tuh. Ini juga dari kartu ini juga saya sudah masukkan ke dalam jurnal. Ya. Jurnal dan juga saya daftarkan ke HKI, Hak Ciptaan. Jadi Bapak Ibu kalau membuat suatu media, ya, suatu media apapun, perkembangan apapun, Bapak Ibu harus daftarkan ke HKI, Hak Cipta. Jadi kartu ini sudah punya hak cipta. Ya, jadi tidak boleh di copy. Jadi contohnya kalau misalnya sekarang kan ada konfliknya Nisgro, ya tahu kan Nisgro. Penciptanya tahu ya. Bapak-bapak gampang Nisgro. Mungkin mikirnya bapak, oh ini produk yang sering keluarin uang. Ya perlu kecantikan ya. Jadi Nisgro itu kan bermasalah pada hak cipta. Nah, jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau menerbangkan sesuatu bisa nanti didaftarkan di surat pencatatan ciptaan. Ya, jadi ini bisa nanti kalau Bapak Ibu punya produk bisa menghubungi saya akan bantu ya. Karena kebetulan saya di Prodi memang kebetulan membantu mengurusi pendaftaran hak cipta ini. Ya, ini untuk dicoba ya. Dan selain itu saya juga mengembangkan suatu game edukasi berbasis Android. Ini masih proses pengembangan, belum saya tunjukkan karena masih perlu perbaikan ya. Jadi ada beberapa karena memang saya suka dengan permainan. Oke, yang terakhir Mantor Seklangkong. Ya. Dan tadi pertanyaannya, bagaimana dengan materi yang lain? Nah, jujur kalau memang saya basicnya dari kimia, ya kimia maka saya di sini mengambil materi kimia unsur. Bagaimana dengan fisika dan biologi? Apakah bisa ditemukan? Sebenarnya bisa. Ya, bagaimana Bapak Ibu itu mencari suatu konsep materi IPA yang materinya yang sifatnya lebih ke karakteristik penggolongan. Jadi kalau kimia kan kimia unsur sudah jelas penggolongan dan periode ya. Contohnya kalau biologi itu pengklasifikasian genus sama spesies. Jadi kalau genusnya sama, spesiesnya sama kan bisa dibuat seperti itu. Kalau fisika itu mungkin besaran, ya besaran ukuran vektor itu kalau nanti sama maka boleh dibuang gitu. Jadi masih bisa dimodifikasi. Silakan Bapak Ibu bisa kembangkan, tapi kebetulan untuk yang ini saya kembangkan di materi kimianya. Ya, nanti kalau perlu diskusi silakan ya Bapak. Oke, untuk sekarang kita ini ya simulasi permainan. Mungkin kita akan membagi kelompok total ada berapa? Kelompok 6. Oke, dihitung ya. Jadi nggak boleh nyampur ya, cowok bapak-bapak atau ibu-ibu biar nyampur. 1, 2. Ini 1.
Karena master berarti sini cowok master. Bapak Dwi panggilnya Bapak Dwi, Bapak. Nanti ada beberapa sebelumnya, ya. 1A atau periode 3? Kalau nggak punya minum. Sekarang berarti Pak saya dari instruksi ke saya. Berubah. Mau request apa videonya? 1A. Itu 1.
ada. Nggak ada. Kalau kartu stop gimana? Ternyata saya di stop. Kalau kartu ini gunanya apa? Gunanya
lihat teman-teman hanya fokus ke golongan sama golongan. Teman-teman banyak yang lihat nama periode nama apa unsurnya, banyak yang nggak baca atau nggak memperhatikan. Mungkin nanti di sisi apakah nanti di siswa di praktek siswa kita bisa memberi ketentuan kalau misalkan untuk memberikan request harus menentukan nama atau unsurnya apa atau gimana, kalau boleh bagaimana? Di kartu ini sebenarnya fleksibel menyesuaikan permainan. Kalau siswa permainan pada umumnya ya seperti yang Bapak Ibu tadi lakukan, ya itu Bapak Ibu tadi melakukan pada umumnya, main pada umumnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa menyesuaikan kondisi. Betul kata tadi Bapak, kalau misalnya request juga harus memberikan nama unsurnya. Nah, jadi itu bisa, itu sebagai media pembelajaran bisa menyesuaikan kondisi permainannya. Atau saat tidak bisa mengambil, bisa ngebarcode dan harus membaca, kan bisa. Ya, jadi selain membaca, barcode-nya itu pakai saat kapan, Pak? Nah, itu menyesuaikan waktunya Ibu. Atau nanti barcode-nya tanpa bermain, oke silakan yang Ibu sebar cuma golongan 7A. Kan bisa, golongan 7A tanpa main. Nah, jadi kartu itu fleksibel. Ya, jadi untuk aturan lainnya tidak sama seperti itu, tapi urutannya sama. Ya, tapi kalau bisa Bapak Ibu ini nanti menyesuaikan dikasih menyebutkan ini. Karena saya juga awalnya kartu itu sulit atas pemainnya. Ya kan tahu ini golongan berapa, periode berapa. Ini kan sangat sulit. Golongan 3A periode 6 sama-sama TI, bagaimana cara membedakan? TI itu adalah TL yang dari itu, bukan TI, TL, TAIU. Ya juga ada beberapa memang penyebutan kayak HE. Oh ini betul. Ada beberapa dari SPU itu nulisnya Helion. Sebelumnya pertemuan reservasi di sini itu sebetulnya bingung. Makanya barusan saya pas ditanyakan oleh Mas ini pernah melihat ini, pernah cuma kali ini bisa terjadi. Ternyata setelah didalami sepertinya permainan ini mungkin lebih dipromosikan lagi karena banyak pembelajaran yang mungkin bisa dibuka seperti itu. Selain lebihnya, saya terima kasih. Ya curhat mama. Iya Bapak, saya mau cerita sedikit Bapak. Jadi gini, saya tiap kali lihat story teman saya yang kebetulan ada di belakang juga, ketika beliau kumpul dengan teman-teman sekuat Muna, artinya bukan ibu-ibuan, masih belum jadi ibu-ibu. Mereka sering main game Uno kayak tadi yang Bapak tunjukkan. Saya kadang gini dulu, kartu apa aja ya? Kayak punyanya orang-orang Korea itu Pak. Kartunya itu kayak yang sering dimainkan di drama Korea. Saya tadi tertarik, terus diperlihatkan dan alhamdulillahnya yang ditunjukkan itu bukan kartu Uno yang di drakor, tapi yang lebih ke istilahnya lebih mengedukasi siswa. Sangat excited sekali, sangat itu bangga karena orang Pamekasan bisa membuat kartu seperti itu. Jadi apa ya, sedikit saran dari saya kalau bisa kasih tutorial mainan. Takutnya hari ini saya bisa, nanti saya bisa. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan bulan September dan Oktober itu akan mengadakan
mengadakan Olimpiade se-Madura, Olimpiade IPA, dan ada 4 rayon yaitu Sumeneb, Sampang, Pamekasan, Bangkalan. Untuk Pamekasan itu nanti rayonnya berada di Man 2, berdasarkan Man 2 cuma 1 gitu ya. Nah itu nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu mengisi waktunya sisa ini. Kita memperkenalkan diri, izin memperkenalkan diri dulu. Saya Aditya Rahmawan, salah satu dosen pendidikan IPA, dan saya salah satu pengelola jurnal juga di antara teman-teman jurnal yang lain. Jadi di sini prodi pendidikan IPA ada 2 jurnal Bapak Ibu yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Salah satunya yaitu jurnal NSER, National Science Education Research, NSER. Nanti bisa cari di Google. Dan kemudian yang keduanya itu jurnal Pena Science. Kalau untuk jurnal NSER ini tidak terakreditasi, tapi aksesnya bisa lebih mudah gitu. Untuk publikasi bisa lebih mudah dan gratis. Ya, penting gratis ya. NSER, National Science Natural Science Education Research, NSER. Dalam setahun, 2 kali dalam setahun. Kalau NSER itu publikasinya bisa lebih mudah karena 3 kali dalam setahun. 3 kali dalam setahun, dan itu setiap publikasinya itu 15 artikel. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin lebih cepat publikasi, boleh memanfaatkan jurnal NSER ya. Untuk jurnal Pena Science iya, berbayar seperti itu mungkin untuk sekedar menjawab pesan. Oh iya, kontak personnya bisa kontak person saya atau kontak person yang ada di jurnalnya atas nama Pak Yansa. Oh iya, ke saya aja berarti Aditya Rahmawan ya. Berarti tahunnya dari mana? Mungkin dituliskan Pak ini. Nomor HP-nya boleh 0857 9497 0555 Aditya atau Kang Adit ya, boleh Pak. 0857 9497 0555. informasi dari prodi kami, apapun kalau misalnya butuh bantuan terkait penelitian, pembelajaran atau pendidikan pengabdian, kita bisa masih berlanjut. Nanti kita juga bisa cari koordinasi ataupun nanti bisa membuat MOU dengan MBS IPA Pamekasan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak jika ada salah kata, salah tindakan dari saya secara pribadi dan ada kesalahan dari materi atau apapun, karena juga saya manusia dan perlu saja, jadi saya mohon maaf banyak. Saya ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.